Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai urutan pengisian formasi P3K guru tahun 2022 dari prioritas 1, prioritas kedua, prioritas 3, dan pelamar umum, lengkap dengan cara mendaftarnya rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Urutan pengisian formasi prioritas 1, 2, 3, dan pelamar umum. Jadi kita akan bahas tentang urutannya dan cara mendaftarnya rekan-rekan ya. Nah, buat rekan-rekan yang pelamar umum yang belum pernah tes sama sekali, wajib tahu cara pendaftarannya teman-teman ya. Nah, yang pertama, berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, ada istilah prioritas 1 rekan-rekan ya. Nah, di mana di prioritas 1 ini adalah peserta lulus PG 2021. Nah, untuk urutan pengisiannya itu dimulai dari prioritas 1, peserta lulus PG 2021. Baik dia lulus PG tahap 1, tahap 2, atau lulus PG tahap 1 dan 2. Seperti itu rekan-rekan ya. Karena pada intinya disebutkan bahwa prioritas 1 adalah peserta yang lulus PG di tahun 2021. Itu yang disebutkan atau bunyi dari pasal 32 di Permenpan RB nomor 20 tersebut. Nah, selanjutnya siapakah prioritas 1 ini? Nah, prioritas 1 yang diprioritaskan pertama kali mengisi formasi atau urutan pertama itu adalah THK 2 rekan-rekan ya. Itu THK 2. Nah, ketika THK 2 sudah mengisi formasi, ini sudah mengisi formasi, dia akan disusul oleh peserta honorer negeri. Nah, itu jika ada sisa formasi dari THK 2 ini. Jadi, sisa formasi dari THK 2 akan dipilih oleh para peserta honorer negeri ini, rekan-rekan ya. Nah, ketika honorer negeri sudah memilih dan mengisi formasi, ternyata masih ada sisa formasi, barulah peserta PPG. Peserta PPG, rekan-rekan ya, yang lulus kemarin, yang mendaftar berdasarkan sertifikat pendidik. Nah, ini berdasarkan sertifikat pendidik. Dia mendaftarnya dan lulus juga namun tidak mendapatkan formasi. Nah, dia berhak mengisi formasi sisa dari honorer negeri ini. Nah, namun ketika PPG ini sudah mengisi formasi dan ternyata masih ada sisa, nah barulah diisi oleh guru swasta rekan-rekan ya. Barulah diisi oleh guru swasta. Jadi guru swasta adalah posisi terakhir atau urutan terakhir berdasarkan peserta lulus PG 2021 yang akan mengisi formasi. Jadi nanti sisa dari THK 2, honorer negeri, PPG, baru guru swasta. Itu berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, selanjutnya ada lagi istilah prioritas 2. Nah, prioritas 2 ini adalah peserta yang belum lulus PG 2021. Nah, prioritas kedua itu hanya ada satu kategori, yaitu THK 2 rekan-rekan ya. Jadi semua yang THK 2 yang belum lulus passing grade ya, yang belum mencapai nilai ambang batas di tahun 2021, itu masuk prioritas kedua juga. Baik dia seorang guru maupun belum rekan-rekan ya. Jadi THK 2 inilah yang masuk prioritas kedua. Nah, setelah THK 2 memilih formasi, sisa dari formasi guru swasta rekan-rekan ya. Jadi sisa dari guru swasta ini lari ke THK 2 ini. Nah, sisa dari THK 2 ini diisi lagi oleh prioritas 3. Prioritas 3 adalah guru honorer negeri. Nah, ini yang perlu dipahami. Prioritas 3 ini adalah guru honorer negeri. Dengan catatan guru honorer negeri tersebut sudah 3 tahun minimal di Dapodik. Jadi sudah 3 tahun datanya berdasarkan Dapodik rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 3 tahun itu tidak masuk dalam prioritas 3 ini, sekalipun dia honorer negeri. Jadi untuk yang swasta sepertinya itu tidak masuk dalam prioritas
ketiga, rekan-rekan ya, karena disebutkan di Permenpan RB tersebut hanya honorer negeri. Nah, ini tapi catatannya ini rekan-rekan ya, minimal 3 tahun, TMT-nya berdasarkan Dapodik, bukan berdasarkan SK yang rekan-rekan itu pegang, tapi berdasarkan Dapodiknya. Nah, selanjutnya ada lagi istilah prioritas pelamar umum. Selanjutnya ada istilah pelamar umum. Pelamar umum ini terbagi menjadi dua, rekan-rekan ya. Nah, ada pelamar dari lulusan PPG. Jadi lulusan PPG ini baik dia terdaftar di Dapodik sebagai guru kurang dari 2 tahun boleh, baik dia guru swasta boleh. Sini semuanya pokoknya sudah bisa, rekan-rekan ya. Yang penting dia lulusan PPG, memiliki sertifikat pendidik, sekalipun belum mengajar boleh mendaftar. Nah, lulusan PPG ini atau pelamar umum ini hanya akan mengisi formasi sisa dari yang prioritas 1, 2, dan 3 ini. Nah, jadi jika ada sisa formasi dari 3 prioritas ini, barulah diisi oleh pelamar umum, rekan-rekan ya. Barulah diisi oleh pelamar umum. Yang pertama itu adalah lulusan PPG, dan yang kedua adalah guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, guru yang terdaftar di Dapodik itu baik negeri maupun swasta, memiliki sertifikat pendidik atau tidak jadi masalah. Yang penting terdaftar di Dapodik, mau 1 tahun maupun itu belum mencapai 1 tahun di Dapodik tidak jadi masalah. Yang penting dia sudah terdaftar di Dapodik. Mereka itu berhak untuk ikut dalam seleksi P3K. Namun untuk yang pelamar umum ini wajib tes, rekan-rekan ya. Jadi untuk lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik ini, atau dalam artian pelamar umum ini, wajib tes, rekan-rekan ya. Wajib tes menggunakan CAT UNBK sebagaimana yang pernah diikuti oleh prioritas 1 ini. Namun berbeda lagi untuk prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3, di mana mereka itu yang prioritas 1, 2, dan 3 isi formasi tanpa tes. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang cara pendaftarannya atau alurnya, rekan-rekan ya. Nah, karena yang ini adalah alur urutan pengisian formasi. Nah, ini alur urutan pengisian formasi. Kita cek cara pendaftarannya. Untuk pendaftaran P3K di tahun 2022 ini, nah di sini di pasal 23 dikatakan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 wajib di sini ya mengajukan lamaran secara daring di SSCN. Itu harus, rekan-rekan ya, ini wajib. Daring melalui SSCN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Seperti itu, rekan-rekan ya. Pasal 23 ayat 1. Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Di ayat kedua dikatakan bahwa pembuatan akun sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Jadi itu cuma 1 kali. Sedangkan di ayat ketiga dikatakan bahwa pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan. Nah, di sini ada kata kecuali, rekan-rekan ya. Nah, dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. A adalah pelamar prioritas 1. Jadi yang sudah lulus PG, yang THK 2, guru honorer negeri, atau yang masuk dalam kategori prioritas 1 ini termasuk guru swasta yang lulus PG. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Intinya, peserta yang sudah masuk prioritas 1 lulus PG dan peserta yang tidak lulus PG namun pastinya memiliki akun, rekan-rekan ya, karena mereka sudah mendaftar pada seleksi tahun 2021 namun tidak lulus passing grade, mereka juga tidak perlu membuat akun lagi. Tidak perlu. Jadi, untuk prioritas 1 atau peserta yang sudah PG namun tanpa formasi, dan peserta belum PG di tahun 2021 yang sudah memiliki akun pada seleksi tahun 2021, itu tidak perlu lagi mengunggah dokumen di SSCN untuk seleksi atau pendaftaran P3K 2022. Namun untuk yang pelamar umum atau yang belum memiliki akun itu wajib mengunggah dokumen, rekan-rekan ya. Nah, ini harus mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
Seperti itu rekan-rekannya ya. Jadi semoga dipahami tentang pembuatan akun tersebut. Nah, di pasal 24 dikatakan pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 yang dibuka lowongan pada SSCASN. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi memilih formasi di SSCASN untuk pendaftaran P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Jadi ini adalah alur pendaftaran atau pembuatan akun di SSCASN rekan-rekan ya. Jadi ini adalah informasi atau dua informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini mengenai urutan prioritas pengisian formasi dan pembuatan atau proses pembuatan akun di SSCASN. Siapa yang wajib buat akun dan siapa yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.